Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang pemuda di Bangkalan diringkus polisi karena menganiaya ibu kandungnya. Perbuatan itu dilakukan karena sang ibu tak memberinya uang untuk melunasi utang dan bermain judi online. Dalam rekaman video ponsel milik warga, seorang pemuda berinisial FZ, 23 tahun menyeret ibu kandungnya di halaman rumah. Tak memperdulikan banyaknya tetangga, FZ menarik baju sang ibu dengan kasar. Perbuatan kasar yang sering dilakukan sang pemuda akhirnya dilaporkan ibunya ke polisi. Petugas langsung mendatangi rumah tersangka dan menggelandangnya ke Mapolres Bangkalan. Kepada polisi, tersangka FZ mengaku menganiaya ibunya dengan cara mencekik hingga memukul korban menggunakan sapu di bagian leher dan kepala. Tersangka nekat melakukannya karena tidak diberi uang untuk melunasi utang dan bermain judi online. Pelaku berusaha untuk mengambil sepeda milik ibunya, sepeda ontel, namun ternyata digembok, dikunci, sehingga pelaku merasa geram dan melakukan penganiayaan berupa melakukan pemukulan di bagian wajah, pencekikan, kemudian memukul dengan sapu. Melakukan penangkapan pada pelaku di rumahnya, karena perhitungannya si ibu sudah tidak kuat lagi. Setelah dilakukan pelaporan tadi, masih 2 kali lagi melakukan penganiayaan terhadap ibunya. Minta uang untuk apa? Minta uang untuk apa? Uang berdasarkan keterangannya digunakan untuk menebus handphone. Hasil penyelidikan polisi mengungkap bahwa tersangka FZ telah berulang kali melakukan dugaan kekerasan kepada ibunya. Tersangka FZ dijerat pasal 44 ayat 1 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Saudara, informasi berikut patut menjadi perhatian bagi emak-emak jika beraktivitas di luar sekalipun di depan rumah. Di Banyuwangi, seorang nenek menjadi korban penjamretan oleh orang tak dikenal yang pura-pura mencari seseorang di sekitar lokasi. Akibatnya perhiasan emas seberat 4 gram raib digondol pelaku. Pasia, nenek usia 60 tahun warga desa Kepundung, Kecamatan Serono, Banyuwangi ini menjadi korban penjamretan orang tak dikenal di depan rumahnya. Korban panik setelah perhiasan kalung emasnya ditarik paksa pelaku yang beraksi seorang diri mengendarai motor. Tetangga korban yang mengetahui berupaya menenangkan korban yang histeris, sedangkan warga lain berupaya mengejar, namun pelaku sudah jauh kabur menggunakan motornya. Dalam rekaman kamera pengawas milik tetangga korban, pelaku seorang pria bermasker serta mengenakan helm dan jaket. Penjamretan terjadi saat korban usai membuang sampah di depan rumahnya, didekati pelaku berpura-pura mencari seseorang di sekitar lokasi. Saat lengah, pelaku langsung menarik paksa kalung emas seberat 4 gram milik korban, kemudian kabur ke arah timur. Pas mau ngapain? Buang sampah itu. Terus? Orang itu tanya sama saya. Tanyanya gimana? Saya tanya itu orang nggak tahu. Saya nggak kenal orang itu, nggak tahu saya. Oh, tanya nama? Iya. Terus? Lama-lama itu orang itu katanya bilang gini. Kata di Sherlock, ngoten saya dengar itu di kali itu. Ngoten kok jamret di kali itu mas, ngoten. Habis itu orangnya lari kemana? Ke sana. Ke timur. Jadi sana jangan putus saya itu melarikan ngumpet itu nggak nutut mas, nggak bisa nyapa mas. Kasus penjamretan yang menimpa nenek berusia 60 tahun hingga saat ini belum dilaporkan ke polisi. Korban memilih mengikhlaskan peristiwa ini sebagai musibah, meski aksi kriminalitas ini membuat trauma korban karena baru pertama kali mengalaminya. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, seekor ular piton sepanjang 2,5 meter ditemukan berada di dalam kamar rumah warga di Kabupaten Tuban. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran petugas terpaksa menjebol tembok untuk menangkap ular tersebut. Penemuan ular piton itu terjadi pada Selasa dini hari sekitar pukul 3.45 WIB di rumah Muslihah, Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Karangsari, Kabupaten Tuban. Ular tersebut ditemukan berada di sela-sela tembok dan gebyok atau dinding kayu kamar, sehingga membuat penghuni rumah panik. Tak hanya sekali, ular ini ternyata sudah beberapa kali muncul di area rumah tersebut.
Karena merasa terancam, pemilik rumah akhirnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran dan Satpol PP Tuban untuk menangkap hewan melata itu. Saat petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, ular tersebut sudah pindah lokasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena ular terus bersembunyi di celah tembok sempit. Pemilik rumah akhirnya rela menjebol temboknya agar ular bisa dikeluarkan dan dievakuasi. Dengan menggunakan palu, warga dan petugas membuat lubang di tembok. Setelah hampir 45 menit, ular tersebut akhirnya berhasil ditangkap dengan alat penjepit dan ditarik keluar dari celah tembok. Menjebol temboknya sendiri ya. Jadi dengan keikhlasan temboknya itu dijebol agar ular bisa dievakuasi. Dan alhamdulillah akhirnya ular bisa dievakuasi. Ada cukup panjang ya, 2,5 sampai 3 meter ya ular itu. Dan akhirnya warga di sana lebih tenang. Petugas mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap kemunculan ular liar, terutama saat musim hujan. Jika menemukan ular di sekitar rumah, warga diminta tidak bertindak sendiri dan segera menghubungi petugas agar evakuasi bisa dilakukan dengan aman. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Tuban. Legenda sepak bola Indonesia Bejo Sugiantoro meninggal dunia saat menjalani laga persahabatan. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.